Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya teman-teman semuanya, Dedi R. Ghazali. Pada video kali ini, saya akan memberikan teman-teman bimbel CPNS secara gratis. Kenapa ini saya katakan bimbel? Karena saya akan memberikan full materi plus latihan soal. Dan untuk pertemuan yang pertama ini ya teman-teman, saya akan membahas materi dan soal tentang bela negara. Semoga bimbel CPNS gratis ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dukung channel ini agar terus berkembang dan juga bertahan memberikan manfaat terutama bagi teman-teman yang ingin lulus tes CPNS dengan cara memberikan like, subscribe, komentar, dan bagikan channel ini agar memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Oke, kita mulai bimbel CPNS gratis pada video kali ini. Dimulai dengan pembahasan materinya dulu, bos. Oke, kita mulai dengan pembahasan materi tentang apa sih itu sebenarnya bela negara, teman-teman. Nah, bela negara itu pada dasarnya, teman-teman bisa baca di sini nih ya, tentang terkait dengan bela negara. Yang paling penting, bela negara itu merupakan sebuah sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi teman-teman bisa baca ya, yang saya berikan warna merah itu merupakan kata kunci dari arti bela negara. Kalau ditanya bela negara itu apa, berarti bela negara itu merupakan sikap dan perilaku sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oke ya. Nah, bela negara ini merupakan salah satu hak dan kewajiban secara konstitusi. Berarti bela negara itu diatur, bos, dalam undang-undang. Beberapa dasar hukum bela negara diantaranya. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 UUD 45. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, di sini teman-teman perlu paham kata berhak dan wajib. Yang pertama adalah kata hak, teman-teman. Hak di sini ya, hak berarti bahwasanya dalam upaya pembelaan negara, pemerintah, wah tulisannya jelek banget, nggak apa-apa, tapi semoga pemahaman bisa masuk. Pemerintah itu berarti memiliki kewajiban, bos. Yang namanya hak bagi warga negara berarti pemerintah memiliki kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk memberikan ruang, memberikan perlindungan dan fasilitas bagi warga negara untuk ikut dalam upaya bela negara. Nah, kata wajib di sini berarti semua warga negara ya tanpa terkecuali itu wajib ikut serta dalam upaya bela negara, teman-teman. Oke ya. Terus dasar hukumnya lagi ada di pasal 9 ayat 1 UUD nomor 3 tahun 2002 ya, teman-teman. Ini dipertegas lagi pada pasal 9 ayat 1 dan 30 ayat 1 dan 2 UUD 45 dan juga pasal 30 ayat 2 UUD 45, teman-teman. Nah, ini adalah dasar-dasar hukum. Yang paling penting, teman-teman, ini tidak perlu dihafal ya dasar hukum menurut saya, karena untuk kemungkinan keluar di tes TWK itu sangat kecil ya. Tapi kalau teman-teman pengen menghafal ya nggak masalah. Tapi kalau menurut saya teman-teman cukup paham bahwasanya bela negara itu diatur oleh hukum, berarti bela negara itu merupakan sebuah hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, ada 4 hal terkait bela negara dan ini teman-teman perlu memahaminya dengan baik. Yang pertama adalah tujuan bela negara. Yang kedua adalah fungsi. Kita bahas tujuan dan fungsi dulu, teman-teman. Jadi, tujuan dan fungsi itu adalah 2 hal yang berbeda, teman-teman ya. 2 hal yang berbeda. Yang pertama, tujuan bela negara. Tujuan bela negara paling penting itu adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sesuai arti dari bela negara seperti tadi di slide pertama. Bahwasanya arti bela negara itu ya salah satunya tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua adalah melestarikan budaya dan menjalankan Pancasila serta UUD 45
berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas negara atau bangsa. Sementara untuk fungsinya, nah fungsi ya teman-teman, fungsi ini lebih kepada terkait dengan pertahanan. Oke. Jadi kalau ditanyakan fungsi dari bela negara itu apa? Untuk mempertahankan. Mempertahankan apa? Mempertahankan negara dari berbagai ancaman, mempertahankan kedaulatan atau keutuhan NKRI, kewajiban bagi warga negara karena sudah diatur dalam undang-undang dan juga merupakan panggilan sejarah. Jadi terkait dengan fungsi ini rata-rata lebih kepada pertahanan, yaitu untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, mempertahankan keutuhan NKRI, dan bela negara sebagai kewajiban. Namanya kewajiban berarti seluruh warga negara harus ikut serta mempertahankan keutuhan NKRI, teman-teman. Nah, selanjutnya upaya bela negara. Nah, ini sering muncul di dalam tes TWK, teman-teman ya, terkait bela negara. Jadi upaya bela negara itu ada 4, teman-teman. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu ada 4. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, seperti pendidikan wawasan kebangsaan, penanaman cinta tanah air, lalu juga ada pendidikan terkait dengan wawasan Nusantara, termasuk juga ketika teman-teman itu nanti mengikuti diklat pelatihan. Nah, pendidikan ini paling banyak diberikan kepada para pelajar, para siswa, melalui pendidikan karakter di kurikulum Merdeka ya. Makanya sekarang itu ada yang namanya pendidikan dan pelatihan bela negara. Nah, ini salah satu contoh dari ikut serta bela negara dalam hal pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, ini lebih kepada untuk mempertahankan NKRI ya. Jadi negara itu bisa memberikan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dalam kondisi tertentu ya. Misalkan ya karena ada ancaman agresi militer dari luar negeri. Nah, ini nanti warga negara itu diwajibkan oleh pemerintah untuk ikut pelatihan dasar kemiliteran. Contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai TNI secara sukarela ataupun secara wajib. Jadi karena bela negara sangat erat kaitannya dengan pertahanan negara, pengabdian sebagai TNI itu merupakan salah satu wujud bela negara, gitu ya. Yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi, teman-teman. Nah, pengabdian sesuai profesi. Apapun profesi teman-teman, itu bisa melaksanakan upaya bela negara. Dengan dasar apa? Dengan dasar ikut memajukan bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Jadi misalkan ada dokter yang dia berjuang untuk mengatasi COVID-19 seperti kemarin yang terjadi COVID-19 marak, banyak dokter yang dia lembur untuk mengatasi COVID. Nah, itu bela negara, Bos. Ada juga misalkan ada seorang Basarnas atau tim SAR yang dia menyelamatkan warga negara dari bencana atau musibah yang sedang menimpanya. Nah, itu juga masuk ke dalam bela negara. Ada seorang olahragawan, atlet ya, misalkan atlet, dia berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, untuk mengenalkan bangsa Indonesia, atau untuk mendapatkan juara di tingkat internasional. Itu juga masuk ke dalam bela negara. Ada seorang guru yang dia itu memberikan pengajaran, pelatihan, pendidikan secara penuh integritas kepada siswanya, itu juga bela negara. Yang penting alasannya ikut serta untuk memajukan bangsa dan negara, teman-teman. Oke ya, semoga paham. Itu inti dari pengabdian sesuai dengan profesi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan landasan bela negara nih, teman-teman. Nah, landasan bela negara itu ada 6 ya sebenarnya, tapi paling banyak itu ada 5 ya. Untuk opsi terakhir ini kadang dimasukkan, kadang enggak. Jadi yang paling penting itu adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini nanti akan kita kupas satu persatu terkait dengan landasan bela negara, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, yang pertama kita akan membahas nilai dasar ya, nilai dasar dari cinta tanah air. Cinta tanah air itu masuk nilai dasar dalam bela negara. Kenapa? Karena awal mula seseorang bisa rela berkorban, memiliki jiwa untuk ikut serta memajukan bangsa, itu awal mulanya dimulai dengan adanya sikap cinta tanah air. Cinta tanah air itu merupakan perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam oleh warga negara terhadap tanah air, yaitu NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air? Yang namanya orang cinta itu pasti harus kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Ya, kurang lebih seperti itu. Agar teman-teman, agar warga negara itu bisa memiliki rasa cinta tanah air, maka yang harus dilakukan adalah dia harus memahami, memiliki pengetahuan tentang sejarah perjuangan Indonesia, tentang potensi sumber daya alamnya, tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, dan tentang semuanya, tentang Indonesia. Semakin kita mengenal apa itu Indonesia, semakin kita memahami tentang keberagaman yang ada di Indonesia, maka itu akan semakin bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara ini, teman-teman ya. Nah, untuk indikator yang pertama itu dengan adanya mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Karena merasa bahwasanya Indonesia itu merupakan tempat kita lahir, tempat kita dibesarkan, maka kita akan senantiasa mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Lalu menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Memahami itu berarti kita memahami budaya, memahami adat yang ada di Indonesia agar tidak terjadi konflik, kurang lebih seperti itu. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, menjaga nama baik bangsa dan negara ini salah satu contohnya, misalkan teman-teman sedang berpergian ke luar negeri. Nah, ketika di luar negeri, teman-teman itu tertib di sana. Misalkan tertib itu dalam artian tidak membuat onar di luar negeri, menjaga sopan santun di luar negeri, agar tidak mencoreng nama Indonesia di luar negeri. Nah, itu merupakan salah satu contoh cinta tanah air juga. Yang terakhir, mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan. Nah, ini berarti apa? Kita itu dituntut untuk mengenal ya wilayah di tanah air dari budayanya, adatnya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengunggulkan daerah tempat tinggal kita sendiri. Kita tidak boleh mengunggulkan bangsa Indonesia dan merendahkan bangsa lain. Tidak boleh. Cinta tanah air tetap harus memperhatikan bahwasannya fanatisme kedaerahan, fanatisme kebangsaan itu tidak boleh ya teman-teman. Nggak boleh ada etnosentrisme ataupun juga chauvinisme. Itu ya. Semoga paham, kita lanjutkan bos. Nah, yang kedua adalah nilai dasar sadar berbangsa dan bernegara. Nah, apa sih maksudnya sadar berbangsa dan bernegara? Intinya, teman-teman, kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan bangunan karakter bangsa yang memiliki semangat kebangsaan atau suatu sikap yang dilandasi oleh tekad dalam persatuan dan kesatuan. Untuk apa? Mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita bersama bangsa Indonesia itu ada di pembukaan UUD, yaitu mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur ya. Berdaulat, adil, dan makmur. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan menjaga keanekaragaman ya. Tanpa apa istilahnya, tanpa fanatisme kedaerahan seperti tadi ya teman-teman. Nah, indikatornya apa saja nih untuk kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Apapun profesi teman-teman, ketika teman-teman itu bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi profesinya, misalkan guru itu melakukan pembelajaran dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, yang kedua, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, ras, dan golongan.
Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalkan nih teman-teman, di tengah masyarakat itu sedang dilaksanakan musyawarah ataupun gotong royong, kerja bakti. Nah, teman-teman harus mengikuti itu. Misalkan ya, di rumah itu, misalkan teman-teman sudah ada janji dengan keluarga atau anaknya atau istrinya, tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba ada kerja bakti yang harus dilaksanakan di tengah masyarakat. Nah, teman-teman harus mengutamakan kerja baktinya dulu, gitu ya. Yang keempat, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Kebanggaan ini bisa ditunjukkan ya melalui dengan tetap menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia, teman-teman, seperti cinta tanah air tadi. Yang kelima, rukun dan berjiwa gotong royong. Dan yang terakhir, menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, di sini ketika teman-teman itu sadar bahwasanya teman-teman itu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka teman-teman itu akan sadar untuk mentaati segala peraturan dan hukum yang ada di Indonesia ya. Taat kepada hukum ya. Taat kepada hukum, misalkan tertib lalu lintas dan lain sebagainya, itu contoh kesadaran berbangsa dan bernegara. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah nilai dasar yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, untuk ini ya, untuk poin dasar yakin Pancasila sebagai ideologi negara, teman-teman bisa lihat yang saya gunakan tinta warna merah ya, tulisan merah ini, bahwasanya yang namanya ideologi itu berarti Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini bisa diwujudkan dengan apa? Dengan konsisten dan konsekuen terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada sila pertama sampai sila kelima, dan nilai-nilai yang ada di Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu dijadikan pedoman dalam kehidupan dan berperilaku keseharian teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman ya. Yang pertama, indikatornya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Nah, ini merupakan indikator yakin Pancasila sebagai ideologi negara, terutama sila pertama. Oke ya. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu berarti Pancasila itu merupakan sumber norma dan etika. Oke ya. Jadi Pancasila itu merupakan sumber norma dan etika. Ketika teman-teman berkata sopan, berkata santun, menjaga kearifan lokal, itu berarti teman-teman sudah mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pedoman hidup ya teman-teman. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Jadi apapun konflik yang ada di wilayahnya masing-masing, di masyarakat sekitar, silakan teman-teman kembali kepada Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai musyawarah mufakat. Berarti ini sila keempat ya. Apapun permasalahan yang ada di tengah masyarakat, silakan dimusyawarahkan. Dengan cara apa? Musyawarah mufakat ya. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat itu, agar teman-teman bisa menyelesaikan sesuai dengan Pancasila, ya selesaikan itu dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini pengamalan sila kedua teman-teman. Dan yang terakhir, saling membantu dan tolong-menolong agar antar sesama sesuai nilai luhur Pancasila. Jadi intinya terkait dengan Pancasila semuanya teman-teman ya. Oke ya, semoga paham. Di screenshot boleh bos, screenshot untuk diberikan untuk dibaca ulang di rumah boleh, silahkan. Ini kan bimbel online gratis, mau di screenshot silahkan. Yang penting tidak dianggap sebagai materinya sendiri ya. Di screenshot untuk dipelajari boleh. Lanjut. Yang selanjutnya adalah nilai dasar rela berkorban. Nah, kalau teman-teman sudah punya rasa cinta tanah air, sudah punya kesadaran berbangsa dan bernegara, maka teman-teman itu nanti akan memiliki sikap rela berkorban. Rela berkorban bagi siapa? Bagi bangsa dan negara ya. Terutama untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, indikatornya apa? Yang pertama,
rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan. Nah, itu berarti teman-teman sudah rela berkorban tuh. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Misalkan nih, kan ini di era pemilu. Nah, pemilu kan teman-teman itu harus ikut memilih ya teman-teman ya. Teman-teman nanti ikut memilih. Nah, itu salah satu contoh mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Intinya rela berkorban itu untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga, tapi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Misalkan contoh seperti ini. Teman-teman itu mengabdi sebagai anggota TNI, tapi narasi di situ, kenapa pengen jadi TNI? Karena ingin membanggakan orang tua. Berarti itu tidak masuk rela berkorban. Yang masuk rela berkorban adalah pengabdian sebagai TNI yang murni untuk memajukan dan mempertahankan bangsa dan negara. Oke ya. Yang selanjutnya nomor 4, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Ini tadi seperti contoh ada seorang dokter yang dia mengabdikan diri untuk ikut terjun langsung menangani COVID misalkan. Ada tim SAR yang ikut terjun langsung menangani musibah dan bencana yang sedang terjadi dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Nah, itu berarti demi bangsa dan negara, bukan untuk pribadi. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Misalkan ada pembangunan nasional ya, misalkan nih ada pembangunan tol ya, ada pembangunan tol. Sementara teman-teman itu memiliki tanah yang ternyata itu masuk ke dalam tanah yang nanti akan digunakan untuk pembangunan tol. Negara memberikan ganti rugi ya, memberikan ganti rugi. Nah, teman-teman menerima ganti rugi itu ya, menerima ganti rugi itu tanpa protes. Dengan apa? Dengan tujuan, oh iya ini demi kebaikan bangsa dan negara. Dengan adanya tol, perekonomian semakin maju dan lain sebagainya. Nah, itu contoh rela berkorban. Yang keenam, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nilai dasar yang terakhir, yaitu kemampuan awal bela negara. Jadi intinya teman-teman, setiap orang itu sebenarnya punya kemampuan awal bela negara. Dan kemampuan awal bela negara itu lebih secara personal ya, kesiapan tiap warga negara. Dalam artian, yang namanya kemampuan bela negara itu lebih kepada personal, persiapan secara personal atau pribadi teman-teman. Kita lihat indikatornya. Yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Nah, integritas dan kepercayaan diri ini sifatnya personal. Yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. Nah, ini pemahaman dan identifikasi ini juga sifatnya personal ya teman-teman. Yang ketiga, menjaga kesehatannya. Nah, kesehatannya dengan menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kita itu pasti memiliki kesiapan untuk sewaktu-waktu mengikuti bela negara, teman-teman. Yang keempat, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Ini penting karena ya, kalau kita cerdas secara emosional, secara spiritual, kita itu akan bisa memberikan yang terbaik. Dalam artian gini, ketika teman-teman itu misalkan ya, mohon maaf ya, ini hanya contoh saja. Teman-teman itu sudah terjerumus ke dalam narkoba misalkan. Nah, itu secara emosional, secara spiritual, secara mental itu sudah tidak bagus. Nah, itu tentu sangat berdampak buruk terhadap kemampuan awal bela negara. Jadi, orang-orang yang memiliki kemampuan emosional dan spiritual itu akan memberikan yang terbaik lah buat bangsa dan negaranya. Yang kelima, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman ya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Oke, itu ya teman-teman ya. Ada 5 nilai dasar bela negara dan tadi kita sudah bahas indikator dan sikapnya masing-masing. Kita lanjutkan, Bos. Nah, ini spektrum bela negara. Jadi bela negara itu cakupannya sangat luas, teman-teman. Yang pertama bisa dari psikologis. Psikologis ini lebih kepada perasaan, teman-teman.
perasaan, adanya kesadaran, dan ini bisa ditumbuhkan dengan cara apa? Dengan cara pendidikan atau pelatihan bela negara. Nah, pendidikan dan pelatihan bela negara itu pasti mencakup ini, memahami Pancasila dan UUD 45, memahami wawasan kebangsaan, terus memahami pentingnya persatuan dan kesatuan, dan berlanjut kepada pemahaman kesadaran untuk ikut serta bela negara. Lebih kepada pemahaman, lebih kepada perasaan, belum melalui aksi secara nyata. Nah, ada juga yang secara fisik. Secara fisik ya. Secara fisik itu caranya apa? Dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka mengisi kemerdekaan. Oke, teman-teman itu apapun profesinya, itu bisa melakukan bela negara sesuai dengan pengabdian sesuai profesi. Intinya apa? Melaksanakan tugas dan fungsinya secara tanggung jawab dengan disiplin demi memajukan bangsa dan negara. Seorang dokter bekerja dengan tanggung jawab dan disiplin, seorang guru memberikan pengajaran dengan penuh tanggung jawab dan disiplin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seorang petani, dia bekerja secara tanggung jawab dan disiplin dengan cara dia bertani, menghasilkan beras, bisa memberikan kemajuan bagi pertanian bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Misalkan teman-teman itu pegiat seni, teman-teman itu menciptakan karya seni yang dikenal di dunia internasional, dan teman-teman itu, oh saya ingin mengenalkan seni nih. Karena saya orang seni, saya ingin membuat kesenian yang bisa mengenalkan kesenian Indonesia ke ranah internasional. Misalkan teman-teman itu seorang atlet. Nah, teman-teman itu berusaha untuk mendapatkan prestasi internasional sebagai seorang atlet. Atau misalkan nih, teman-teman seorang pelajar. Teman-teman seorang pelajar belajar dengan giat, belajar dengan rajin agar bisa mewakili untuk Olimpiade Sains dan akhirnya memenangkan Olimpiade Sains, misalnya seperti itu. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir, penanganan bencana dan ancaman non-militer lainnya, seperti meluasnya narkoba, hoax, dan perang dagang, dan lain sebagainya. Nah, misalkan teman-teman itu ikut memerangi narkoba dengan cara apa? Dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, sosialisasi tentang bahaya hoax. Nah, itu masuk juga bela negara, teman-teman. Asalkan itu tujuannya untuk ikut serta memajukan, menjaga persatuan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada juga secara kasar atau keras, teman-teman, melalui ancaman militer. Nah, ini TNI dan Polri sebagai komponen utama. Komponen cadangan itu ya warga negara ya yang diberikan pelatihan pendidikan wajib militer. Oke, kita lanjutkan. Nah, langsung ke sini. Nah, ini cara untuk membedakan sikap-sikap antara bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Misalkan ada seorang atlet yang dia mengikuti Olimpiade sebagai wakil Indonesia dan berhasil juara. Nah, ini berarti teman-teman ya, ini masuk ke bela negara. Tapi kalau di dalam narasi soal, di situ dikatakan ada seorang atlet yang mendirikan sekolah atlet dengan biayanya sendiri. Berarti dia punya pengorbanan berlebih. Dia seorang atlet dan pengen menciptakan atlet-atlet muda untuk membawa Indonesia ke dunia internasional. Tapi dengan biayanya sendiri, bos. Berarti dia memiliki unsur pengorbanan yang berlebih, melebihi tanggung jawabnya. Itu masuk ke patriotisme. Lalu nasionalisme, teman-teman. Nah, misalkan nasionalisme kan lebih identik dengan identitas negara. Misalkan ada seorang atlet yang ketika dia itu ikut Olimpiade, dia menggunakan baju merah dan putih sebagai lambang negara kan, apa itu namanya? Warna merah dan putih itu kan warna bendera Indonesia, identik sekali. Atau menggunakan pakaian yang di logonya itu ada logo Garuda Pancasila ya, itu kan merupakan salah satu lambang negara, identitas nasional. Nah, itu masuk ke nasionalisme. Misalkan cinta tanah air. Kalau cinta tanah air ada seorang atlet yang dia menggunakan sepatu buatan dalam negeri ketika mengikuti Olimpiade. Berarti dia memiliki sikap cinta tanah air karena menggunakan produk dalam negeri. Gitu ya, teman-teman. Misalkan lagi, ini
Di ketiga ya, agar nggak terlalu panjang. Ada seorang guru yang dia mengajar di sekolah daerah terpencil dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini berarti bela negara sesuai pengabdian dan profesinya. Nah, ketika di narasi itu dijelaskan, ada seorang guru di daerah terpencil yang dia itu harus mengorbankan nyawa agar bisa sampai ke sekolah dengan melewati hutan, melewati rawa-rawa, dia harus ke sekolah pagi hari buta. Nah, itu ada unsur perjuangan berlebih di situ. Unsur pengorbanan, bahkan rela mengorbankan nyawanya agar bisa sampai ke sekolah untuk mengajar. Nah, itu masuknya ke patriotisme. Lalu ada seorang guru kesenian misalkan. Ada seorang guru kesenian yang dia membuat tari tradisional, membuat video tari tradisional. Akhirnya viral tuh, viral sampai ke luar negeri. Akhirnya tarian itu dikenal oleh dunia internasional. Nah, itu merupakan contoh nasionalisme. Nah, misalkan lagi ada seorang guru yang mengajak murid-muridnya ya, mengajak anak didiknya untuk menonton pertunjukan tari tradisional agar muridnya itu mengenal daerah, mengenal tari-tari yang ada di Indonesia. Berarti apa? Berarti ingin menumbuhkan sikap cinta tanah air. Gitu ya. Nah, ini contoh perbedaan bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Next ya, kita lanjutkan bos. Nah, ini ada latihan soal. Sebelum kita ke latihan soal, bagi teman-teman yang ingin channel ini terus berkembang, bertahan, memberikan pembelajaran untuk sama-sama belajar mengikuti tes CPNS terutama TWK, mendapatkan hasil yang baik, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, bagikan channel ini agar lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dan mungkin kalau teman-teman mau memberikan uang rokok, uang buat bikin materi atau ganti kuota, teman-teman bisa melalui apa itu namanya? Saweria yang ada di kolom komentar ya, yang saya sematkan di kolom komentar dan juga deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mulai latihan soal teman-teman. Kita mulai dari soal yang pertama. Silahkan teman-teman coba kerjakan soal ini dalam waktu 50 detik. Jangan takut salah. Teman-teman silakan mencoba untuk menjawab dalam waktu 50 detik. Bisa jawab di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Nah, dikiranya alarm ya. Waktunya habis. Kita bahas ya untuk soal nomor 1 ini. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat. Yang pertama, mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter. Ini masuk ya. Keikutsertaan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nomor 1 masuk. Nomor 2, menjadi anggota TNI untuk membanggakan keluarga. Nah, ini tidak masuk karena ada kata-kata membanggakan keluarga. Yang namanya bela negara itu yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan pribadi ataupun golongan ataupun keluarga teman-teman ya. Jadi ini salah. Opsi 2 tidak masuk. Kita langsung coret saja yang ada opsi 2-nya. Berarti A tidak masuk, E juga tidak masuk karena ada opsi 2-nya. Yang ketiga, mengabdikan diri sebagai ASN dan bekerja dengan penuh integritas demi bangsa dan negara. Ini masuk. Yang keempat, mengikuti pelatihan militer secara wajib yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat. Nah,
Ini salah teman-teman ya. Kenapa? Karena ada kata organisasi masyarakat teman-teman ya. Pelatihan wajib militer itu diberikan oleh negara ya, bukan organisasi masyarakat. Karena organisasi masyarakat itu tidak bisa tuh memberikan pelatihan militer. Yang bisa itu TNI ya teman-teman melalui pemerintahan. Jadi opsi 4 itu tidak masuk. Yang ada opsi 4-nya, ini ada opsi 4, ini ada opsi 4. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah B, teman-teman. Opsi 1, 3, dan 5. Gitu ya, paham ya? Semoga teman-teman paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, jawabannya B ya. Soal berikutnya, teman-teman. Soal nomor 2. Silakan teman-teman coba kerjakan soal nomor 2 ini dalam waktu 50 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman untuk soal nomor 2. Kita lihat yang ditanyakan teman-teman. Yang ditanyakan indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan oleh nomor. Ingat, tadi saya sudah jelaskan. Yang namanya kemampuan awal bela negara itu lebih kepada kemampuan secara personal atau individu teman-teman ya. Personal, kesiapan secara personal. Kita lihat A atau A1. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Ini benar, karena dengan fisik dan mental yang baik, teman-teman itu siap untuk ikut bela negara. Yang kedua, menjaga kerukunan dan berjiwa gotong royong yang tinggi. Ini bukan teman-teman ya. Kenapa bukan? Ini lebih kepada rela berkorban ya, rela berkorban. Rela berkorban teman-teman ya. Jadi untuk opsi 2 atau nomor 2 itu tidak masuk. Kita lihat yang ada opsi 2 di A kita coret, di D juga kita coret, di E juga kita coret. Tinggal 145 atau 345. Kita lihat angka 3. Saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai luhur Pancasila. Ada kata nilai luhur Pancasila, berarti ini nilai dasar yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti yang ketiga juga tidak. Oke, yang ketiga juga tidak. Ini ada angka tiganya. Berarti jawabannya adalah yang B lagi teman-teman. 145 ya. 1, 4 kita lihat. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. Itu merupakan kemampuan awal bela negara juga. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal. Nah, ini juga kesiapan secara personal. Berarti B ya, teman-teman. Nah, ini dia indikator kemampuan awal bela negara. Teman-teman boleh screenshot, silahkan. Boleh untuk dipelajari di rumah. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebelumnya, silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan bagikan channel ini agar tetap bertahan dan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 teman-teman. Silahkan selesaikan soal ini dalam waktu 50 detik, dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis teman-teman semuanya. Kita bahas untuk soal nomor 3. Oke, keikutsertaan bela negara bisa dilakukan dengan pengabdian sesuai profesi. Berikut ini yang bukan merupakan contoh sikap bela negara sesuai dengan profesi adalah yang bukan teman-teman. Ingat, yang bukan. Oke. Yang A, seorang guru mendidik siswanya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ini masuk ya, guru mendidik siswa dengan integritas dan tanggung jawab, berarti masuk. Yang B, seorang kepala desa menggunakan anggaran desa dengan transparan. Transparan itu berarti terbuka. Demi apa? Demi kemajuan desanya. Nah, ini masuk, berarti kemajuan bangsa dan negara melalui memajukan desanya, teman-teman ya. Yang C, seorang artis mengikuti pelatihan wajib militer yang diselenggarakan oleh TNI. Nah, ini jawaban yang kita cari karena yang bukan. Ini masuk apa? Masuk ke dalam keikutsertaan pendidikan militer secara wajib ya, melalui pendidikan militer secara wajib. Jadi ini bukan sesuai pengabdian profesi, tapi melalui pendidikan militer ya. Yang jawaban paling tepat C. Kita lihat yang D. Seorang dokter berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 yang semakin menelan banyak korban. Nah, ini demi bangsa dan negara juga. Yang E, seorang anggota Basarnas terjun ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Ini juga masuk. Nomor 3, jawaban paling tepat itu adalah C, teman-teman ya. C. Siapa yang benar nih? Mantap ya, C. Nah, ini pembahasannya. Yang C itu merupakan keikutsertaan melalui pendidikan pelatihan dasar militer secara wajib. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan buat teman-teman yang pengen mendukung channel ini dengan memberikan sumbangsih untuk saya merawat laptop saya dan juga untuk beli kuota untuk upload di YouTube bisa melalui Saweria ya. Seikhlasnya, saya nggak pernah mewajibkan karena ini jelas bimbel online gratis ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Silakan teman-teman selesaikan soal nomor 4 dalam waktu 50 detik dimulai dari sekarang. Waktunya habis teman-teman semuanya. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya dalam soal. Ini A, benar. Ini B. Yang ini C ya teman-teman. Ini opsi C. Yang ini opsi D berarti. Dan yang ini opsi E. Opsi C-nya belum saya enter ya. Ini opsi C ini. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini yang merupakan pengertian dari upaya pembelaan negara adalah. Oke, kita lihat. Yang A, pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Kalau hanya sebatas pengetahuan ya salah, karena bela negara itu merupakan sikap dan perilaku. Oke ya, intinya itu. Yang namanya bela negara itu ditunjukkan dalam sikap dan perilaku, tidak hanya sebatas pemahaman dan pengetahuan. Oke, yang B, kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila. Nah, ini hanya sebatas cinta saja, tidak ditunjukkan dalam sikap dan perilaku. Yang B berarti salah. Yang C, cara pandang warga negara berlandaskan Pancasila. Lagi-lagi, ini cara pandang ya. Cara pandang itu berarti belum ditunjukkan dalam sikap dan perilaku. Yang ini juga salah. Yang D, pemahaman warga negara berlandaskan Pancasila. Lagi-lagi, ini pemahaman, hanya sebatas pemahaman. Belum ditunjukkan dalam sikap dan perilaku. Yang D juga salah. Yang E, nah, ini nih yang kita cari, sikap dan perilaku warga negara untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berarti jawaban paling tepat itu adalah E. Ingat ya, intinya yang namanya bela negara itu sudah ditunjukkan dalam sikap dan perilaku.
Tidak hanya sebatas pemahaman, tidak hanya sebatas pengetahuan, tidak hanya sebatas perasaan, tapi harus sudah ditunjukkan melalui sikap dan perilaku, teman-teman ya. Kalau ada opsi masih memahami, masih meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan apa itu namanya, eee, pemahaman itu tadi. Nah, itu belum upaya bela negara, karena yang namanya upaya bela negara itu harus sudah ditunjukkan melalui sikap dan perilaku, gitu ya. Oke, soal nomor 4 selesai, Bos. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5, teman-teman ya. Semoga teman-teman masih setia dengan video dan channel ini. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, teman-teman. Soal nomor 5. Silakan selesaikan soal ini dalam waktu 50 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Nah, ini pertanyaannya agak menjebak ya, agak menjebak karena ini jawabannya opsinya positif semua. Kita lihat teman-teman. Berikut ini upaya pembelaan negara yang bisa dilakukan pemerintah. Bisa dilakukan oleh pemerintah agar apa? Agar siswa bisa ikut serta pembelaan negara. Berarti pemerintah itu memberikan apa kepada siswa agar bisa ikut bela negara. Ya, jadi ini hubungannya antara pemerintah dan siswa, bukan dengan masyarakat, bukan dengan guru atau bukan dengan yang lainnya, tapi hanya dengan siswa. Yang A, memberikan pendidikan dan pelatihan dasar berbangsa dan bernegara kepada guru. Ini tentu salah ya teman-teman ya, karena di sini kepada guru, padahal di sini pertanyaannya adalah yang diberikan pemerintah kepada siswa, bukan guru. Oke, berarti opsi A salah. Yang B, mewajibkan para siswa untuk mengikuti pelatihan dasar wajib militer bekerja sama dengan TNI. Nah, ini mungkin teman-teman terjebak. Ini bukan opsi yang benar. Kenapa, Pak? Kok bukan opsi yang benar? Karena yang namanya siswa itu belum boleh ikut wajib militer, teman-teman ya. Karena siswa itu belum cukup umur untuk mengikuti wajib militer. Jadi yang B itu salah ya. Siswa itu belum boleh ikut wajib militer. Yang B juga salah. Yang C, guru mengajak siswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Berarti ini guru yang memberikan kepada siswa, bukan pemerintah kepada siswa. Yang C jelas salah. Yang D, memberikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila melalui kurikulum merdeka. Nah, ini yang kita cari teman-teman. Kenapa Bang? Kenapa yang D yang benar? Ya, ingat, yang namanya kurikulum merdeka itu kan diberikan pemerintah ya. Yang membuat kurikulum itu pemerintah melalui Kemendikbud ya. Kurikulum merdeka yang ada digunakan saat ini itu kan dari Kemendikbud. Sementara Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan itu adalah lembaga pemerintah. Berarti opsi yang tepat itu adalah D. Misalkan E, memberikan fasilitas belajar mengajar yang layak kepada sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang berprestasi di kancah internasional. Ini terkesan positif banget, memberikan fasilitas itu juga kewajiban negara. Tapi ingat, di sini hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang memiliki siswa berprestasi. Padahal fasilitas belajar mengajar itu harus diberikan kepada seluruh sekolah ya teman-teman ya. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh memilih A, sekolah A yang diberikan fasilitas karena muridnya itu cerdas-cerdas, sementara yang sekolah B itu karena tidak memberikan prestasi dunia internasional,
akhirnya tidak diberikan fasilitas. Nah, itu namanya tidak adil, itu tidak boleh. Yang E bukan opsinya. Jawaban paling tepat itu adalah D. Oke, teman-teman ya. Masih ada 2 nomor. Ini soal nanti sampai nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tapi sebelumnya silakan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman. Berikan komentar, berikan like, dan bagikan channel ini kepada sanak saudara yang juga berjuang untuk menjadi seorang ASN ya. Biar semakin banyak yang mendapatkan materi dan juga latihan soal secara gratis di video ini. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Silakan selesaikan soal nomor 6 dalam waktu 50 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman untuk soal nomor 6. Kita baca soalnya. Adapun sikap yang semestinya dikedepankan oleh masyarakat untuk ikut serta mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sikap ya. Ingat, sikap teman-teman. Kita lihat sikap. Sikap apa sih yang semestinya dikedepankan agar masyarakat itu bisa ikut serta menjaga ataupun mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, kita lihat A. Mentaati segala peraturan hukum yang berlaku dan tunduk kepada pemerintahan. Ini opsinya positif banget, tapi ini bukan yang kita cari. Kenapa bukan, Bang? Ini lebih kepada sikap tertib kepada hukum dan peraturan, teman-teman ya. Bukan sikap untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, yang B. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini juga tidak, teman-teman. Ini lebih kepada sikap cinta tanah air. Oke, ini cinta tanah air. Opsi B berarti bukan jawabannya. Opsi C, memahami dan mengenal NKRI dan menjaga kerukunan antar daerah. Ingat, hanya pemahaman, hanya mengenal. Nah, hanya menjaga saja ini juga bukan merupakan sikap yang utama, teman-teman ya. Yang C juga bukan. Yang D, tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini yang kita cari yang D, teman-teman ya. Yang D. Kenapa yang D, Bang? Itu kan jawaban yang tidak apa ya istilahnya. Mungkin dianggap jawaban yang tidak khusus ya, umum banget. Justru itu teman-teman, dengan seorang masyarakat, warga negara itu tidak mudah putus asa dalam menghadapi persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti dia akan tetap memiliki jiwa untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara. Apapun ancamannya, apapun tantangannya, mereka nggak berputus asa. Contohnya adalah para pejuang 45. Meskipun mereka harus mengorbankan nyawa, harus rela untuk perang gerilya, mereka nggak putus asa. Mereka tetap yakin bahwasanya negara ini bisa merdeka. Nah, itu harus dicontoh dengan tidak berputus asa. Atau dengan kata lain, memiliki ketangguhan, sikap mental yang kuat dalam menghadapi segala ancaman, hambatan, persoalan, dan tantangan bagi bangsa dan negara. Gitu ya. Paham ya? Semoga paham untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7, teman-teman ya. Nah, ini soal nomor 7. Nah, ini soal menurut saya tempatkan di paling akhir karena ini soal yang membingungkan juga ya, masuk ke soal hot. Tapi ada caranya untuk mengerjakan soal semacam ini. Oke, kita lihat teman-teman. Silahkan kerjakan soal nomor 7 dalam waktu 50 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis teman-teman semuanya. Soal terakhir ya, soal nomor 7. Kita lihat soalnya. Oh, ini cukup panjang, tapi seperti biasa ya teman-teman, silakan langsung ke pertanyaannya saja. Karena kadang ini hanya sebagai narasi, ya narasi. Tapi kita lihat soalnya. Pendidikan bela negara tidak hanya untuk memberikan pembinaan terhadap pentingnya pertahanan negara, namun juga untuk, oke, berarti ini yang ditanyakan, kenapa sih harus ada pendidikan dan pelatihan bela negara? Biar apa sih? Nah, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Tapi ingat, yang namanya bela negara itu harus ditunjukkan melalui sikap dan perilaku, tidak hanya pemahaman. Oke, harus ada sikap dan perilaku. Jadi namanya pendidikan bela negara itu tetap harus membangun sikap dan perilaku, tidak hanya memberikan pemahaman dan pengetahuan saja. Oke, kita lihat opsi A. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap wawasan Nusantara berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Oke, ini hanya sebatas pemahaman, hanya sebatas pengetahuan. Belum ada sikap dan perilakunya, teman-teman ya. Jawaban A tidak. Yang B, meningkatkan pemahaman secara menyeluruh terhadap pentingnya bela negara bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sekali lagi, yang opsi B juga hanya sebatas meningkatkan pemahaman, belum ada cerminan sikap dan perilaku. Yang C, meningkatkan pemahaman dan penanaman rasa cinta tanah air serta menumbuhkan jiwa patriotisme. Nah, ini patriotisme itu sudah sikap, sudah perilaku. Cinta tanah air itu juga sudah sikap dan perilaku. Ditanamkan dan juga ditumbuhkan. Tidak hanya lagi sebatas dipahamkan atau diberikan pengetahuan, tapi sudah diwujudkan dalam sikap cinta tanah air dan patriotisme. Berarti jawaban paling tepat untuk soal nomor 7 itu adalah C, teman-teman ya. Opsi D misalkan, memberikan pemahaman yang utuh tentang bela negara sebagai kewajiban seluruh elemen bangsa. Nah, ini hanya pemahaman lagi. Yang E, meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat agar tidak terjadi konflik. Nah, bela negara itu tidak hanya terkait persatuan dan kesatuan, tapi menumbuhkan patriotisme agar rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu intinya teman-teman ya. Oke, selesai. 7 nomor sudah selesai. Untuk video kali ini, bimbel online gratis ya. Materinya bela negara. Ini pertemuan pertama. Nanti akan ada pertemuan berikutnya dengan materi dan soal yang berbeda lagi. Oleh sebab itu, agar channel ini terus berkembang, agar channel ini terus bertahan, silahkan teman-teman jangan lupa untuk berikan subscribe-nya, berikan like-nya, komen, dan bagikan channel ini sebanyak mungkin agar bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dalam rangka untuk menggapai cita-cita menjadi seorang abdi negara. Dan sekali lagi buat teman-teman yang pengen memberikan bantuan untuk agar saya bisa beli kuota, bisa merawat peralatan, karena bikin video kan perlu peralatan, bisa memberikan dukungan seikhlasnya, tidak wajib ya di Saweria yang ada di link deskripsi maupun di kolom komentar. Intinya agar channel ini tetap bertahan dan berkembang, memberikan pembelajaran-pembelajaran positif terutama terkait TWK di tes CPNS. Oke ya, sekian untuk pertemuan pertama bimbel CPNS gratis ini. Nah, kita berjumpa lagi di pertemuan kedua. Jangan tanya kapan bang pertemuan keduanya. Insya Allah secepatnya ya, karena saya juga harus membagi waktu antara bikin konten dan juga bekerja. Tetap harus diutamakan kerjanya dulu sebagai seorang ASN. Gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia dengan channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kekuatan kepercayaan dirian kepada teman-teman untuk tetap giat belajar, meningkatkan pemahaman terkait dengan tes SKD CPNS, dan saya doakan semoga teman-teman lulus CPNS tahun ini. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.